Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Ekonomi Islam. Jadi hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Jadi nanti kalian perhatikan PowerPoint-nya, slide-nya, dan penjelasannya. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke pembahasan soal perhitungan PPh pasal 21. Oke, Assalamualaikum. Kita masuk ke pelajaran Ekonomi Islam tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Jadi di sini silakan kalian baca materinya. Saya akan menjelaskan yang bagian penting-penting aja. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 pastinya nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi dia ini pajak yang dikenakan atas gaji, upah, honor, dan lain-lain. Di sini ada wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama itu ada pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun atau pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Di sini nanti bisa kalian baca. Terus untuk tarif PPh pasal 21. Di sini ini bagian penting ya. Tarif PPh itu dia dikenakan dengan tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan maka semakin besar juga pajaknya. Di sini harus kalian pahami, harus kalian catat di bagian ini, tarif ini. Berapa aja tarifnya? Jadi tarifnya itu ada dicantumkan dalam Undang-Undang pasal 17 tentang PPh, yaitu wajib pajak penghasilan tahunan yang penghasilannya sebesar 50 juta itu dikenakan 5%. Sedangkan dari 50 juta ke atas sampai 250 juta itu dikenakan tarif sebesar 15%. Sedangkan di atas 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif sebesar 25%. Dan di atas 15 juta tarifnya dipungut sebesar 30%. Lalu di sini ada PTKP. PTKP itu apa, Miss? Terus tarif pajak itu buat apa? Jadi nanti di sini perhitungan pajak, setelah ini kita menghitung pajak, itu kalian harus tahu tarif progresifnya, karena dia besarnya pajak ditentukan oleh tarif progresif, dan ini PTKP ini sebagai pengurang. Oke, nanti pasti kalian tahu kalau ada bacaan PTKP, silahkan kalian buka slide PowerPoint-nya. Nah, besarnya PTKP per tahun itu berdasarkan PMK nomor 101. Jadi di sini untuk wajib pajak orang pribadi ataupun dia belum menikah, masih single, jadi dia dikenakan 54 juta. Jadi ada keringanan sebesar 54 juta itu ditanggung gitu. Setelah itu kalau misalnya dia sudah menikah atau sudah kawin, maka dapat tambahan lagi 4.500.000. Lalu kalau misalnya dia ini jarang ya, kalau misalnya ini suami dan istri sama-sama bekerja, maka dia penghasilannya itu digabung, tapi dia dikenakan 54 juga. Lalu kalau misalnya dia punya anak 1, 2, 3 gitu, atau anggota keluarga, dia nggak punya anak tapi masih ada tanggungan, misalnya adik atau orang tua gitu, maka dapat tambahan lagi 4.500.000. Tapi di sini tambahannya ini hanya 3 orang aja, jadi yang ditanggung hanya 3 orang. Lebih dari 3 orang dia tidak ditanggung. Oke, adapun perhitungan untuk pajak penghasilan PPh 21 ini ada beberapa. Setelah tadi lihat slide PowerPoint dan penjelasan, di situ yang harus kalian ingat adalah tarif progresif
dan juga PTKP itu harus kalian ingat karena itu masuk ke dalam perhitungan kita. Jadi saya akan kasih contoh. Ini perhitungan pajak penghasilan atau PPh 21 untuk pegawai tetap. Pegawai tetap yang pertama itu pegawai yang belum menikah dulu, karena setiap status pegawai pasti mempengaruhi besarnya perhitungan pajak penghasilan. Jadi yang pertama, contohnya Rati bekerja di perusahaan PT ALX, memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun per bulannya itu sebesar 200.000. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Jadi ini masih mudah banget. Yang pertama kita hitung dulu penghasilannya. Jadi hitung dulu penghasilan si Rati. Seperti yang kita tahu, gajinya, penghasilan Rati itu berasal dari gajinya sebesar 5.750.000. Oke, jadi kita di sini kan mau menghitung per tahunnya dulu kan. Jadi 5.750.000 dikali 12 bulan. Itu sama dengan 69 juta. Oke, 69 juta ya. Gaji per tahun. Saya buat di sini gaji per tahun. Oke, 69 juta. Setelah itu apalagi selesai ya. Penghasilannya di sini dibilang hanya gaji. Setelah itu kita kurangkan, maka masuklah dia ke pengurangan. Pengurangan ini biasanya dia ada biaya jabatan, iuran pensiun, ataupun premi, jaminan sosial, hari tua, dan lain sebagainya. Jadi pengurangan ini biasanya dia kayak BPJS atau apa gitu, iuran yang tiap bulan harus dia keluarkan. Di sini pengurangannya yang pertama itu biaya jabatan. Jadi semua pekerjaan selalu ada biaya jabatan. Biaya jabatan biasanya sebesar 5%. Biaya jabatan itu biasanya sebesar 5% dari gaji. Gajinya kan 5.750.000. Oke, berapa itu hasilnya? Kira-kira hasilnya 287.500 ya. Ini masih per bulan. Jadi kita ubah ke per tahun dikali 12. Maka didapatlah hasilnya 3.450.000. Kenapa dalam akuntansi ini tanda kurung itu berarti pengurangan ya? Pengurangan. Setelah itu apa lagi? Setelah itu katanya di sini dia membayar iuran pensiun. Berarti iuran pensiun. Iurannya sebesar 200.000 kita kalikan dengan 12 bulan. Didapatkan hasilnya 2.400.000. Oke. Langsunglah tambahkan ini pengurangannya berapa? 5.850.000 ya. Berarti kita kurangkan 69 juta dikurang ini, 2 ini. Maka dapatlah 63.150.000. Ini apa? Ini namanya penghasilan bersih atau penghasilan neto per tahun. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita kurangkan lagi dengan PTKP.
Apa itu PTKP? Pajak atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi inilah masuk ke PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Inilah pengurangnya. Jadi seperti yang kalian lihat di slide, PTKP itu terbagi-bagi. Yang pertama, kita lihat dulu di sini kan pegawai belum menikah, berarti dia masih PTKP-nya wajib pajak mandiri. Maka PTKP-nya wajib pajak mandiri. Kalau pajak mandiri itu berapa PTKP-nya? Dia sebesar 54 juta pengurangnya. 54 juta. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya, karena dia belum nikah. Jadi dia masih kena wajib pajak mandiri aja PTKP-nya. Maka kita kurangkanlah 63 juta dikurang 54 juta. Jadi hasilnya 13 juta 150 ribu. Setelah itu ini 13 juta 150 ribu itulah yang disebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak atau PKP per tahun. Jadi per tahunnya dia dikenakan pajak sebesar 13 juta 150 ribu per tahunnya. Maka PPh pasal 21 terutangnya, ingat tarif progresif untuk PPh pasal 21 itu ada beberapa macam, itu ada di slide, silakan kalian lihat. Dikarenakan ini lebih kurang dari 50 juta, maka dia dikenakan sebesar 5% dikali ini PKP-nya 13 juta 150 ribu. Berapa hasilnya? Didapatlah 657.500. Inilah PPh pasal 21-nya per tahun yang harus dibayarkan dia sebesar 657.500. Jadi kalau dia mau bayarnya per bulan, tinggal kita buat PPh pasal 21 per bulan. Bagikan aja sama 12. Maka dapatlah 54.792. Inilah yang harus dibayarnya per bulan. Oke, sampai sini paham ya? Masih mudah ini. Pegawai yang belum menikah.